Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Kita akan memasuki materi bab 4, kreatif berpuisi. Kalian konsentrasi, simak dengan baik. Yang pertama, definisi ciri dan jenis puisi. Yang kedua, unsur-unsur pembangun puisi. Yang ketiga, simpulan unsur-unsur pembangun dan makna puisi. Yang keempat, telaah unsur-unsur pembangun puisi. Yang kelima, penyajian gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk puisi. Oke, untuk selanjutnya kita ikuti ya. Baik, kita simak ya. Bagian pertama A, definisi puisi, ciri puisi, dan jenis puisi. Mari kita simak penjelasannya dari jenis puisi, ciri puisi, dan definisi. Ya, pengertian definisi puisi adalah karya sastra yang dipadatkan, dipersingkat, diberi irama dengan bunyi yang padu, dan dipilihlah kata-kata kias. Kemudian puisi merupakan hasil karya sastra yang disusun dengan menggunakan kata-kata sederhana yang imajinatif sesuai dengan struktur fisik dan batin. Puisi yang pertama menggunakan bahasa yang padat, 2 memperhatikan diksi, 3 mempunyai daya imajinatif dan figuratif, 4 mempunyai rima, kelima mempunyai irama, keenam memperhatikan bentuk tipografi. Selanjutnya jenis-jenis puisi. Yang pertama puisi naratif, itu ada balada dan romansa. Kemudian yang kedua puisi lirik, itu ada elegi, serenada, dan ode. Yang ketiga puisi deskriptif, itu ada satire, kritik sosial, dan impresionistik. Unsur-unsur pembangun puisi ada struktur fisik dan struktur batin. Yang termasuk struktur fisik, diksi, tipografi, versifikasi, majas, kata konkret, imaji. Kemudian yang termasuk struktur batin ada tema, amanat, nada, dan perasaan. Kita simak selanjutnya C. Simpulan unsur-unsur pembangun dan makna puisi. Yang pertama, keterkaitan pemilihan diksi dengan makna puisi. Yang kedua, keterkaitan diksi dengan rima puisi. Keterkaitan penggunaan kata konkret dengan penggunaan imaji dalam puisi. Keempat, keterkaitan penggunaan majas dengan makna puisi. Selanjutnya yang D, telaah unsur-unsur pembangun puisi. Yang pertama nanti kita akan menelaah keterkaitan tema dengan suasana puisi. Yang kedua, keterkaitan amanat dengan makna puisi. Selanjutnya E, penyajian gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk puisi. Langkah-langkah penulisan puisi. Yang kedua nanti kita akan melaksanakan pembacaan puisi. Mari kita simak selanjutnya langkah-langkah penulisan puisi. Yang pertama, menentukan tema puisi. Temanya kalian tentukan sendiri mau tema apa. Kemudian yang kedua, menuliskan yang terlintas dalam pikiran sejelas mungkin sesuai dengan tema yang dipilih. Harus koherensi, berhubungan. Yang ketiga, mengembangkan pilihan kata yang sudah dipilih ke dalam larik-larik keberaturan. Yang keempat, menyusun larik-larik puisi menjadi bait dengan memperhatikan rima atau persamaan bunyi. Mau larik 2, 3, 4, dan sebagainya. Kelima, memberi judul puisi. Yang kedua, pembacaan puisi. Setelah kita menulis, mempelajari semua materi dalam puisi, nanti selanjutnya kalian membacakan. Yang harus diperhatikan yang pertama, ekspresi, mimik, penghayatannya bagaimana, intonasinya, tinggi, rendah sesuai dengan emosi, tekanannya, lafalnya, ucapannya itu harus jelas sesuai dengan ucapan. Baiklah, materi bab 4 pada pokok bahasan yang sudah kalian pelajari, menulis puisi. Jadi kalian harus baca ulang bagaimana definisi puisi, ciri-ciri puisi, dan jenis puisi. Kalian kembangkan, kalian baca. Kemudian ciri-ciri puisi itu bagaimana? Harus kalian ketahui dan harus kalian pahami betul.
Kemudian nanti unsur-unsur pembangun puisi itu apa aja? Struktur fisik dan struktur batin. Nah, kemudian unsur-unsur pembangunnya apa saja perlu diperhatikan. Yang paling utama adalah diksi, kemudian lariknya, kemudian majasnya supaya indah itu makna kiasnya harus betul-betul nyata. Nah, kembali unsur-unsur pembangun puisi itu jelas-jelas untuk memperhatikan bagaimana suasana puisi itu sendiri sesuai dengan tema. Nanti kalian dalam langkah-langkah menulis puisi, bagaimana temanya, bagaimana unsur diksinya, lariknya, kemudian dalam menulis puisi itu nanti kalian harus tahu dan memberikan judul sesuai dengan temanya. Setelah nanti kalian tulis, nanti kalian harus baca. Dalam pembacaan itu harus diperhatikan ekspresinya bagaimana, penghayatannya, kemudian intonasinya, tekanannya, emosinya, lafalnya, ucapannya. Nah, nanti kalian baca lebih lanjut lagi, kemudian lebih jelas lagi di buku paket pelajaran bahasa Indonesia. Nanti akan Ibu beri tugas selanjutnya. Begitu saja. Terima kasih anak-anak. Pokok bahasan bab 4 sudah selesai. Selamat pagi.